Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian semua yang kemarin sudah lihat video KIP, bagaimana cara mendaftar dan lain sebagainya, sekarang untuk sesi ketiganya, yakni apa-apa saja yang sering ditanyakan di saat kalian mendaftar di KIP. Nih, bagi kalian yang masih mau tanya, silakan nanti tanyakan di kolom komentar ya. Untuk yang pertama, langsung saja untuk menyingkat waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemarin banyak yang tanya soal ini. Mana tadi? Eh, nah ini nomor KIP saya kok nggak ada atau tidak bisa diisi. Yang ada di sini mulai dari nomor induk sampai dengan tahun lulus ini tidak bisa dirubah, termasuk sosial ekonomi ini tidak bisa dirubah. Yang bisa kalian edit hanya dari foto pribadi ya. Jadi untuk nomor induk sampai dengan tahun lulus ini tidak bisa dirubah. Pertanyaan keduanya, bagaimana cara mengisi yang ini? Kenapa kok ada yang banyak, ada yang sedikit? Nah ini kan ada biodata keluarga, rumah, ekonomi, aset sampai seleksi. Ini kok sedikit, hanya keluarga, prestasi, rencana tinggal. Ini dilihat dari keadaan sosial ekonomi. Jika dia punya terdata DTKS dan terdata P3KE, itu biasanya yang diisi hanya sedikit. Kalau yang belum terdata, itu yang diisi lebih banyak, mulai dari keluarga, rumah, ekonomi, dan sampai seleksi. Cara mengisi biodata sampai seleksi itu usahakan diisi sesuai realnya atau sesuai keadaan asli. Nah, kemarin yang belum, yakni yang belum saya sampaikan adalah foto keluarga. Foto keluarga itu adalah foto keluarga biasanya di depan rumah ya, sama yang ini foto rumah tampak depan, ini foto yang ditampakkan rumahnya keseluruhan dari depan, jangan foto bagian pintu atau lainnya. Yang kedua di sini ada ruang keluarga. Kemarin juga belum dibahas. Ruang keluarga itu adalah ruang yang biasa digunakan untuk berkumpulnya keluarga. Nanti silakan difoto. Lalu yang tidak saya jelaskan lagi, yakni ini luas tanah, luas bangunan, NJOP per meter, ini adanya di PBB tahunan ya. Jadi adanya di PBB tahunan. Silakan tanyakan pada orang tua kalian. Nah, kalau selain itu mungkin kalian sudah tahu. Lalu di keadaan ekonomi, ini pekerjaan ayah, pendapatan ayah ini diisi sesuai real ya. Pekerjaan ayah sampai dengan tabungan keluarga diisi secara real. Kalau tidak ada ya tidak usah diisi. Lalu dokumen pendukung keadaan ekonomi itu bisa kalau orang tua kalian contohnya punya toko atau punya apapun sebagai pekerjaannya, silakan difoto. Atau kalau tidak ada, bisa kalian isikan foto kartu KIP jika di biodata kalian tadi KIP-nya tidak tertera, atau foto KKS kalau KS-nya tidak tertera, atau foto SKTM atau apapun yang bisa menunjukkan keadaan ekonomi orang tua kalian. Aset ini adalah barang yang bisa dijual kembali. Jadi seluruh barang yang bisa dijual, mulai dari sepeda motor, emas, apapun itu, handphone, itu bisa diisi di sini. Semakin banyak aset keluarga yang diisi, maka semakin baik. Prestasi ini jika kalian belum punya prestasi tidak usah diisi, tidak perlu diisi. Tapi kalau kamu punya prestasi itu kita berpikirnya kalau prestasi yakni juara 1, 2, 3 ataupun harapan. Jangan prestasinya itu hanya sebagai peserta. Lalu rencana tinggal. Rencana tinggal itu adalah bagaimana rencana hidup kalian selama
kalian menjadi mahasiswa, mulai dari tempat tinggalnya selama jadi mahasiswa itu di mana, dukungan keluarganya ada apa enggak, transportasi awal asalnya memakai apa, transportasi hariannya memakai apa, biayanya berapa. Lalu jika semua ini sudah terisi, maka akan muncul tombol seleksi. Jadi yang menanyakan tombol seleksinya kok nggak ada, berarti salah satu ini belum terisi atau belum lengkap, gitu ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan nanti tanyakan di kolom komentar. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah apakah KIP kuliah boleh menikah? Nah, silakan dilihat di sini. Nah, di sini sudah ada semua pertanyaan yang biasa ditanyakan. Apakah KIP kuliah boleh menikah? Di mana ya tempatnya ya? Nah, ini. KIP kuliah itu prinsipnya itu tidak mengatur boleh menikah atau tidak, tetapi jika sudah menikah, kewajiban pembiayaan beralih ke suami atau istri. Atau kalau Anda menikah dengan perempuan, berarti Anda termasuk mampu. Berarti KIP kalian harus dicabut kalau kalian menikah, gitu ya. Mulai dari atas saja kita analisa. Yang pertama, jadwal itu sudah tertera di sini. Jika kalian belum tahu, silakan nanti ya, ini jadwalnya. Jadi bagi kalian yang masih bertanya kapan jadwalnya, kapan ditutupnya, kapan SK-nya keluar, berarti tinggal melihat ini. Jika ditutup tanggal 31 Oktober berarti setelah itu SK-nya, atau lebih bagus ya sebelumnya. Tergantung nanti dari PTN atau PTS-nya. Yang kedua, apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar? Nah, mahasiswa aktif tidak boleh mendaftar KIP kuliah, yang boleh hanya calon mahasiswa atau lulusan SMA atau sederajat. Yang kedua, apakah apakah penerima KIP kuliah boleh mendaftar selain KIP kuliah? Nah, ini sudah dijawab ya. Mahasiswa penerima KIP kuliah dapat mengajukan beasiswa lainnya asalkan sumber dana beasiswa berbeda dengan KIP kuliah atau APBN. Jadi boleh mengajukan beasiswa asalkan bukan dari APBN. Nah, ini apakah mubah jalur, ini nggak usah. Bagaimana penyaluran KIP kuliah ini nanti kalian tahu melalui PTS atau PTN-nya. NISN tidak terdaftar. Nah, bagi kalian yang NISN-nya tidak terdaftar, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian menghubungi operator atau cek NISN di sini. Nah, kalian bisa cek NISN kalian di sini. Nanti silakan cari menurut nih, silakan masukkan nama, tempat tanggal lahir dan ibu. Silakan nanti cari di sini akan muncul. Jika tidak ada, berarti silakan tanyakan ke operator sekolah kalian. Atau mungkin bukan lulusan 2020 sampai 2022. Kalau 2003 berarti 2021 sampai dengan 2023. Yang selanjutnya, saya tidak memiliki KIP atau KKS, apakah bisa mendaftar? Boleh ya, boleh. Program KIP itu bisa mendaftar tanpa KIP maupun KKS, tetapi harus memenuhi syarat tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yaitu 4 juta rupiah pendapatan kotor orang tua wali atau semuanya pendapatan seluruh keluarga
itu 750.000 rupiah ya. NIK tidak sesuai dengan identitas bagaimana? Jika NIK-nya tidak sesuai identitas, nanti silahkan kalian lihat di sini PD Data dan Kemdikbud. Ini adalah verifikasi data dan validasi NISN peserta didik. Jadi silahkan nanti diupload datanya di sini. Nih, apalagi ya? Nah ini saya sudah bisa mengedit sudah tadi di awal. Saya sudah mempunyai akun KIP dan mengikuti KIP kuliah 2003. Bagi kalian yang sudah pernah mengikuti KIP kuliah di tahun sebelumnya, maka hanya tinggal login kembali menggunakan akun yang lama atau konfirmasi email dan perbarui akun. Tuh. Jadi apakah boleh? Boleh. Untuk yang pendaftar KIP kuliah yang belum keterima di tahun sebelumnya mungkin boleh mendaftar kembali ya, silakan login kembali ke akunnya. Pendaftaran KIP kuliah nanti silakan lihat di juknisnya. Lalu nah ini dah tuh yang biasa ditanyakan di KIP kuliah. Nanti jika kalian masih bingung silahkan lihat di pedoman pendaftaran KIP dan pedoman pendaftaran pedoman pendaftaran KIP yang diupdate 15 Mei kemarin. Silahkan dilihat di situ. Jika masih ada pertanyaan nanti silahkan komentar di bawah ya. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana caranya atau bagaimana loginnya, terus silakan login sendiri ya. Dah. Terima kasih untuk kali ini. Jika nanti masih bingung silakan komentar. The Last IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.